Halo semua, balik lagi di channel Aku Anime dengan admin Nain di sini. Di video kali ini gua bakal bahas salah satu anime bagus yang gak ada season 2-nya, yaitu Rakudai Kishi no Cavalry. Di sini gua gak bakal bahas anime atau cerita lanjutan setelah animenya, tapi gua bakal spoiler apa yang terjadi di light novel volume 15. Dalam volume ini banyak hal menarik yang terjadi, dan setelah gua lihat-lihat di FP-FP anime lain yang nyoba bahas volume ini, itu banyak sekali spoiler hoax yang beredar. Salah satu hoax yang beredar adalah spoiler yang menyebutkan bahwa Iki mati dibunuh oleh Stella. Mungkin bagi orang yang nggak baca LN-nya bakal percaya-percaya aja kalau Iki dibunuh oleh Stella. Tapi bagi gua, it's completely wrong, bro. Itu benar-benar salah, bro. Jadi untuk FP-FP anime yang sering ngepost spoiler, hati-hati ketika kalian menemukan sebuah informasi yang kalian dapatin di internet. Karena itu belum tentu benar ya. Oke lah, kita akhiri basa-basinya. Kita langsung bahas ke materi intinya. Jadi light novel volume 15 ini ceritanya berfokus pada keluarga Vermilion. Di sini Iki akan menemui ayah dari Stella, yaitu Sirius Vermilion. Sirius sangat menentang keras hubungan antara Stella dengan Iki, bahkan Sirius menyatakan Iki sebagai buronan di negaranya. Setelah berdiskusi, Sirius mengatakan bahwa dirinya akan merestui hubungan Stella dan Iki dengan satu syarat, yaitu Iki harus memenangkan sebuah perang dengan negara tetangga yang bernama Credland. Aslinya wilayah Vermilion termasuk pada wilayah Credland, tapi karena adanya pemberontakan, Vermilion memisahkan diri dari Credland. Setiap 5 tahun sekali, Vermilion dan Credland akan mengadakan sebuah turnamen untuk memperebutkan ladang gas yang ada di perbatasan. Jadi di sini, Iki harus memenangkan turnamen itu agar hubungan dengan Stella direstui. Sayangnya, ternyata negara Credland telah diambil alih oleh sekelompok pemberontak yang dipimpin oleh Orgol. Pemberontak itu telah membunuh raja sekaligus memperbudak seluruh warga yang ada di Credland. Jadi di sini perwakilan dari Credland yang berpartisipasi dalam turnamen itu adalah anak buah dari Orgol, dan turnamen itu pun berubah menjadi turnamen hidup atau mati. Iki telah berjuang mati-matian melawan anak buah Orgol dengan bantuan dari Stella dan nenek. Orgol adalah seorang pengguna boneka atau puppeteer yang memiliki skill penyembuhan yang cepat. Luka seperti apapun yang diterima oleh Orgol akan sembuh dengan cepat. Iki mencoba untuk menusuk otak Orgol, tapi dia tidak mati. Jadi dari sini Iki berpikiran bahwa Orgol tidak akan mati meski otaknya dihancurkan. Satu-satunya cara untuk membunuhnya adalah dengan memusnahkan setiap sel tubuhnya hingga tak tersisa. Di sini, Iki beradu kecepatan dengan Orgol antar serangannya dengan skill penyembuhan Orgol. Stella mencoba membantu Iki, tapi tak lama kemudian Stella kehabisan stamina. Oleh karena itu, Iki mencoba untuk mengulur waktu sekitar 1 menit agar Stella dapat pulih. Iki melancarkan teknik rahasia kelimanya yang bernama Kurui Zakura. Teknik itu adalah teknik rahasia Iki yang memiliki efek delay. Jadi, efek dari serangan ini akan timbul setelah beberapa menit berlalu. Setelah melancarkan serangan itu, Iki mulai kehabisan mana, tapi dia tetap memaksakan dirinya untuk bertarung mengulur waktu untuk Stella. Stella pun mulai khawatir dengan kondisi Iki yang telah kelelahan, dan di saat itu juga Iki mengatakan sepertinya aku akan mati di sini kepada Stella. Iki telah mengetahui bahwa dia akan kalah dalam pertarungannya dengan Orgol. Dengan senyuman, Iki mengungkapkan kerasaannya pada Stella. Kalimatnya seperti ini. Oke, seperti itulah kira-kira kalimat yang dikatakan oleh Iki. Sorry gak gua bacain, karena bakalan aneh juga kalau gua yang bacainnya. Kembali ke pertarungan. Pada kenyataannya, Iki hanya bisa bertahan selama 50 detik. Iki sudah benar-benar kehabisan energi dan hampir tidak bisa menggerakkan kakinya lagi. Tapi, Iki terus berusaha mengimbangi pertarungan dengan mengaktifkan Shinkiro untuk menghindari serangan Orgol. Stella kemudian telah pulih dan langsung membantu Iki. Iki berencana untuk menggunakan Intetsu, tapi Orgol menyadari rencananya itu, dan langsung memasang benang di sekitar tubuh Iki dan Stella. Stella terjebak oleh benang itu, sedangkan dada Iki tertusuk oleh benang itu. Tak lama kemudian, Orgol menarik benang itu, dan seluruh organ tubuh Iki ikut keluar. Di saat-saat terakhirnya, Iki mengatakan, "Aku mencintaimu, Stella," lalu jatuh ke dalam ceceran darah dan dagingnya sendiri. Orgol menertawakan kematian Iki sekaligus memprovokasi Stella. Orgol mengatakan bahwa kematian Iki adalah salah Stella karena dia tidak berguna saat pertarungan. Di sini, Orgol mengatakan bahwa orang yang telah membunuh Iki adalah Stella karena jika saja Stella tidak bertemu dengan Iki, maka Iki tidak akan mati di situ.
Bagian inilah yang disalahartikan oleh FP-FP yang tadi gue sebut di awal, dan terjadilah hoax yang beredar. Setelah memprovokasi Stella, Orgol menghancurkan kepala Ikki dengan kakinya. Stella pun berteriak dan pikirannya jatuh dalam keputusasaan. Di sini, tiba-tiba saja kulit Stella berubah menjadi hitam, tumbuh 2 tanduk di kepalanya, dan muncul sayap di punggungnya. Nenek mengatakan bahwa itu adalah excessive awakening, yaitu suatu keadaan ketika seorang Blazer jatuh pada keputusasaan dan kehilangan akal sehatnya sebagai manusia. Hal itu juga dipicu oleh kemarahan Stella pada Orgol. Dalam wujud excessive awakening-nya, Stella bertarung dengan Orgol, dan tanpa diduga ternyata Stella dapat memojokkan Orgol dengan wujud excessive awakening-nya. Saat itu, Orgol mengeluarkan 2 jurusnya secara bersamaan, tapi tiba-tiba saja tubuhnya terpotong-potong. Orgol dan Stella pun kebingungan dengan apa yang terjadi pada tubuh Orgol. Stella kemudian mengingat kembali jurus terakhir yang digunakan oleh Ikki, yaitu Kurui Zakura. Ternyata efek delay dari skill Kurui Zakura telah aktif, dan membuat tubuh Orgol terpotong-potong. Stella tentunya tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Ikki. Dengan cepat Stella langsung menusuk dada Orgol dengan Levantine-nya, dan kemudian membakar Orgol menjadi abu. Orgol pun berhasil dikalahkan. Setelah pertarungan itu, Shizuku datang untuk melihat keadaan Ikki. Di sini, Shizuku telah berlatih untuk menyempurnakan skill penyembuhannya. Shizuku pun merekonstruksi tubuh Ikki sel demi sel. Tapi karena kerusakan yang diterima oleh tubuh Ikki sangat parah, dia tidak bisa kembali ke tubuh normal. Oleh karena itu, Shizuku mengorbankan tubuhnya sendiri untuk menutupi kekurangan tubuh Ikki. Akibatnya, tubuh Shizuku menyusut hingga seukuran telapak tangan dan transparan. Tapi berkat usahanya itu, Ikki dapat kembali hidup, tapi dengan tubuh anak kecil. Dengan kata lain, dia jadi Sota. Setelah proses penyembuhan selesai, tubuh Shizuku kembali normal. Saat Ikki melihat cermin, dia kaget melihat dirinya jadi Sota. Dengan ukuran tubuh seperti itu, tentu saja kekuatan Ikki menurun drastis karena saat itu tubuhnya sangat lemah dibandingkan dengan yang dulu. Dan jika Ikki menggunakan tubuh itu secara berlebihan, tubuhnya bisa hancur. Shizuku menjelaskan bahwa tubuh Ikki dapat tumbuh hingga 25 tahun ke depan. Tapi jika Ikki dapat menguasai tubuhnya dengan baik, maka tubuhnya akan kembali normal dalam setengah tahun. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari gua. Setidaknya inilah yang gua pahami setelah membaca novelnya secara langsung. Jika ada kesalahan, silakan koreksi di kolom komentar. Sekali info juga, pada hari Sabtu nanti gue bakal bikin suatu konten yang bernama Anime Versus. Konten Anime Versus adalah suatu konten di mana gue bakal ngebandingin 2 anime yang secara cerita itu hampir sama. Seperti misalnya Rakudai Kishi sama Gakusen Toshi Asterix. Kedua anime ini menceritakan di mana MC awalnya bertemu heroin secara tidak sengaja, dan kemudian MC dan heroin menjadi partner. Ya, intinya konten ini bakal ngebandingin 2 anime dari berbagai aspek. Jadi pantengin terus channel Aku Anime ke depannya. Jika kalian ada saran, kritik, atau request mengenai video yang gue buat, silahkan komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.